Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Indriani dari kelas 12 IPS 2 absen 31 SMA Negeri 53 Jakarta dengan guru pembimbing sosiologi Ibu Supriyati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial terkait dengan proses terjadinya bencana lumpur lapindo. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, saya akan jelaskan dahulu pengertian dari perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Masuk ke inti pembahasan, kita akan membahas bencana lumpur lapindo. Apa itu lumpur lapindo? Banjir lumpur panas Sidoarjo atau yang sering dikenal dengan sebutan lumpur lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran lapindo berantas di Dusun Balongnongo, Desa Renogeno, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia sejak tanggal 29 Mei 2006. Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan permukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Faktor penyebab terjadinya lumpur lapindo ada dua faktor. Yang pertama, faktor kesalahan manusia. Ada yang mengatakan bahwa lumpur lapindo ini menguap terjadi karena adanya kelalaian atau kesalahan ketika melakukan operasi pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Berantas pada awal Maret 2006, yaitu tidak melakukan pemasangan gasing sesuai dengan spesifikasi standar teknis pengeboran sehingga mengakibatkan terjadinya blowout atau semburan. Yang kedua, faktor alam. Faktor alam ini dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter yang mengguncang kota Yogyakarta dan sekitarnya pada tanggal 27 Mei 2006 selang 2 hari sebelum Sidoarjo tersembur lumpur. Termasuk bentuk perubahan sosial apakah bencana lumpur lapindo ini? Perubahan sosial terjadinya lumpur lapindo ini dapat berdasarkan yang pertama, berdasarkan waktu, yaitu revolusi, karena bencana luapan lumpur ini berlangsung begitu cepat, langsung menenggelamkan 3 wilayah pemukiman atau kecamatan. Bencana tersebut turut menghilangkan pola sosial beserta berbagai aspek di dalamnya, baik aspek ekonomi, budaya, maupun politik masyarakat. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengaruhnya, termasuk perubahan besar, karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas, terlebih lagi masyarakat yang tinggal di sekitar pengeboran PT Lapindo. Dan yang ketiga, berdasarkan sudut pandang masyarakat, termasuk perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dikehendaki yang berarti bencana alam ini kejadiannya di luar ekspektasi dan membawa dampak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Selanjutnya, dampak terjadinya lumpur lapindo. Bencana lumpur lapindo ini menimbulkan beberapa dampak positif, yaitu pertama, dapat digunakan sebagai bahan bangunan seperti beton, batako, dan paving block. Kedua, sebagai bahan pembuatan keramik. Beberapa pengrajin telah mencoba mengolah lumpur lapindo menjadi glasir, gerabah konvensional, stoneware warna, dan berbagai jenis pembuatan keramik lainnya. Yang ketiga, sebagai obat anti kanker, karena ternyata lumpur lapindo ini mengandung unsur selenium. Unsur selenium ini akan mengurangi sel kanker dan memperbaiki jaringan sel tubuh yang rusak. Dan terakhir, untuk pembuatan baterai. Baterai sel kering berasal dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari bahan dasar lumpur lapindo Sidoarjo. Lumpur lapindo ini juga menimbulkan dampak negatif yang luar biasa pada masyarakat sekitar. Yang pertama, dari segi ekonomi, masyarakat sekitar jadi kehilangan lapangan pekerjaan dan menurunnya aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Kedua, dari segi politik, membawa dampak citra buruk bagi pelaku yang juga merupakan anggota parpol, dan para parpol saling menyalahkan satu sama lain. Dan segi sosial, masyarakat yang tinggal di dekat lumpur lapindo sangat dirugikan karena mereka kehilangan harta benda, tempat tinggal, anak-anak juga menjadi kehilangan tempat belajarnya. Hal ini berdampak pada tekanan sosial terhadap mereka. Tanah menjadi amblas dan mencemari lingkungan sekitar area lumpur lapindo. Terdapat dampak psikologisnya juga, yaitu adanya perubahan emosional di mana masyarakat merasa depresi, cemas, sedih, dan pasrah. Rasa kecemasan ini terjadi karena korban merasa terancam dan trauma terhadap kejadian yang pernah dialaminya. Solusi mengatasi terjadinya lumpur lapindo. Yang pertama, pemerintah mengganti rugi kepada masyarakat yang tertimpa musibah dengan mengucurkan dana sekitar 1,3 triliun. Dengan pengucuran dana ini, maka pemerintah mengambil alih tanggung jawab PT Lapindo Berantas dalam penanganan sosial kemasyarakatan akibat semburan lumpur. Yang kedua, membuat tanggul atau pembatas agar lumpur lapindo tidak menyebar luas.
Yang ketiga, meneruskan upaya penanganan dengan membangun waduk tambahan di sebelah tanggul yang ada, agar daya tampungnya besar. Dan yang terakhir, membuat rancangan baru tata kota untuk lingkungan yang baru. Masalah lumpur lapindo ini menjadi masalah yang sangat besar. Masalah ini memakan banyak biaya, waktu, korban, dan juga merusak alam. Saya berharap kedepannya pemerintah dan perusahaan yang bergerak dalam bidang ini lebih waspada lagi agar kedepannya kejadian ini tidak terulang lagi. Pesan saya terkait dengan bencana alam seperti lumpur lapindo ini, kita harus selalu menjaga lingkungan dan alam ini. Di balik bencana itu, semua pasti ada hikmah dan juga manfaatnya. Semoga warga yang terkena dampak dari lumpur lapindo diberikan ketabahan dan kekuatan selalu untuk menjalani hidup. Sekian penjelasan saya mengenai analisa bencana lumpur lapindo. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.